Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak solih dan solihah? Nah, hari ini kita belajar lagi ya. Kita masuk ke tema 3, subtema 3, kegiatan di sore hari. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah bahasa Indonesia dan PKN. Nanti setelah anak soli belajar, anak soli diharapkan mampu menentukan kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam melalui teks pendek dan mampu mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Bahasa Indonesia. Kegiatan di sore hari. Sore hari saat yang menyenangkan. Kita bisa menyiram tanaman di halaman, membantu ibu membuat kue di dapur, bisa juga bermain bersama teman atau mengulang pelajaran. Tapi mandi sore jangan dilupakan. Mandi sore baik untuk kesehatan. Simaklah cerita berikut ini. Matahari mulai condong ke barat, tanda hari mulai sore. Udara pun terasa semakin sejuk. Anak-anak bermain di halaman. Siti sedang mengulang pelajaran. Ayah Siti menyiram tanaman. Mereka melakukannya dengan senang hati sebagai rasa syukur atas nikmat sore hari. Bacalah dengan nyaring kata yang berkaitan dengan sore hari. Sore, sore, matahari, matahari, condong, condong, bermain, bermain, udara, udara, sejuk, sejuk, mengulang pelajaran, mengulang pelajaran. Nah, coba perhatikan. Di sini ada kalimat yang belum lengkap. Ada 5 kalimat yang belum lengkap yang berhubungan dengan kegiatan di sore hari. Coba anak soli dan solihah lengkapi kalimat berikut ini sesuai dengan kata yang ada pada kotak. Lihat di sini ada kata sore, sore, ada kata pulang, pulang, dan kata istirahat, istirahat, ada kata mandi, dan ada kata kudapan. Sore, pulang, istirahat, mandi, kudapan. Nah, kalimat pertama. Ibu membuat titik-titik yang lezat. Kira-kira kalau ibu membuat sesuatu yang lezat apa ya? Apakah sore, pulang, istirahat, mandi, atau kudapan? Kudapan itu sejenis makanan yang bisa dimakan seperti kue atau snack-snack ya. Nah, sekarang yang kedua. Sambil titik-titik, ayah membaca koran. Sambil titik-titik, ayah membaca koran. Kira-kira ayah sambil apa ya membaca koran? Apakah sambil sore, sambil pulang, sambil istirahat, sambil mandi, atau sambil kudapan? Baik, sekarang kalimat ketiga. Pulang bermain, Beni segera titik-titik. Pulang bermain, Beni segera titik-titik. Kira-kira Beni pulang bermain langsung apa ya? Apakah sore,
pulang, istirahat, mandi, atau kudapan. Oke, kita lanjut. Yang keempat, pada titik-titik hari, ibu menyiram tanaman. Pada titik-titik hari, ibu menyiram tanaman bunga. Kira-kira pada apa hari? Apakah pada sore hari, pada pulang hari, istirahat hari, mandi hari, atau kudapan hari? Kata yang sesuai yang mana ya? Baik, sekarang yang terakhir. Benny menyambut ayah titik-titik kerja. Benny menyambut ayah titik-titik kerja. Ayahnya titik-titik kerja apa ya? Sore, pulang, istirahat, mandi, atau kudapan. Sudah? Nah, sekarang kita cek jawabannya. Lihat. Ibu membuat kudapan yang lezat. Jadi, kata yang tepat untuk mengisi kata titik-titik di sini adalah kudapan. Ibu membuat kudapan yang lezat. Sambil titik-titik, ayah membaca koran. Sambil istirahat, ayah membaca koran. Pulang bermain, Benny segera titik-titik. Pulang bermain, Benny segera mandi. Pada titik-titik hari, ibu menyiram bunga. Pada sore hari, ibu menyiram bunga. Benny menyambut ayah titik-titik kerja. Benny menyambut ayah pulang kerja. Kita lanjut. Nah, anak soleh perhatikan. Di sini ada 4 gambar. Ini ada gambar Udin. Gambar yang pertama, Udin mau mandi. Gambar yang kedua, Udin dan teman-teman kotor setelah bermain bola. Gambar yang ketiga, Udin dan teman-teman bermain bola. Gambar yang keempat, Udin telah bersih setelah mandi. Nah, menurut anak solih dan solihah, urutan cerita berdasarkan gambar ini, yang keempat ini, urutan cerita yang sesuai diawali dengan gambar yang mana dulu? Pertama, kita susun dulu gambarnya ya. Gambar yang pertama, mandi dulu, kotor setelah bermain, bermain dulu atau berganti baju setelah bermain. Kita mulai, kita cek ya jawabannya. Nah, lihat. Ternyata urutan pertama itu adalah Udin dan kawan-kawan bermain bola. Urutan yang kedua adalah setelah bermain bola, ternyata Udin dan kawan-kawan bajunya kotor. Urutan ketiga, setelah bermain bola dan bajunya kotor, Udin mandi. Setelah mandi, Udin berganti pakaian dengan pakaian yang bersih. Nah, sekarang ada tugas. Coba anak solih dan solihah buka buku paket tematik, tema 3 halaman 63, yaitu melengkapi kalimat dengan kosakata yang tepat dan bercerita berdasarkan urutan gambar pada buku paket tema 3 halaman 74. Kerjakan dengan semangat ya. Kita lanjut.
sekarang kita belajar PKN tentang aturan di rumah. Kita diskusi yuk. Setiap orang memiliki kegiatan di sore hari. Antara satu dengan yang lain bisa berbeda. Contoh kegiatan yang baik di sore hari yaitu pertama, mengulang pelajaran di rumah, menyiram tanaman di halaman, membereskan kamar tidur, mandi sore, berolahraga, atau membantu ibu di dapur. Kebiasaan baik berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Apa saja kebiasaan baikmu pada sore hari di rumah? Saat di rumah sore hari, kita harus menunjukkan kebiasaan baik. Setiap keluarga mempunyai aturan yang harus dipatuhi. Jika setiap anggotanya mematuhi aturan, rumah terasa tenang dan nyaman. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Sampaikanlah pendapatmu, apakah gambar tersebut menunjukkan kebiasaan baik atau bukan. Sampaikan alasanmu. Lihat, di sini ada dua gambar, yaitu gambar Lani. Gambar yang A, ini yang pertama, Lani dan adiknya berebut boneka. Gambar yang kedua, Lani membantu ibu membawakan tas. Nah, menurut anak Solih, apakah kedua gambar ini merupakan kebiasaan yang baik? Atau salah satu dari gambarnya merupakan kebiasaan yang baik? Berikan alasanmu. Perhatikan bacaan berikut. Kita harus bersikap baik ketika di rumah. Kita harus mengikuti aturan di rumah. Kita harus menghormati dan menyayangi orang tua. Orang tualah yang membiayai hidup kita. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka bekerja dengan penuh semangat. Oleh karena itu, kita harus menghormati orang tua. Ketika orang tua pulang kerja, kita menyambutnya dengan sikap yang santun. Sudahkah kamu melakukan itu di rumah? Nah, anak solih dan solihah, sekarang coba perhatikan gambar di bawah ini. Beri tanda checklist pada gambar yang menunjukkan cara yang baik menyambut orang tua, dan beri tanda silang pada gambar yang menunjukkan cara yang kurang baik. Lihat di sini ada 4 gambar. Yang pertama, bertengkar dengan adik. Apakah itu cara yang baik atau cara yang kurang baik? Gambar yang kedua, membawakan tas kerja ibu. Apakah itu cara yang baik atau cara yang kurang baik? Yang ketiga, menyambut ayah dengan riang. Apakah itu cara yang baik atau cara yang kurang baik? Yang keempat, marah-marah karena ayah telat. Apakah itu cara yang baik atau cara yang kurang baik? Nah, kita cek jawabannya. Nah, ternyata bertengkar dengan adik dan marah-marah karena ayah telat pulang kerja itu merupakan cara yang kurang baik dalam menyambut orang tua. Sedangkan membawakan tas kerja atau menyambut dengan riang itu merupakan cara yang baik. Nah, sekarang untuk tugas PKN, silakan anak solih baca buku paket tema 3 halaman 76 dan mengerjakan soal di buku paket tema 3 halaman 77.
Tugas hari ini melengkapi kalimat dengan kosakata yang tepat, bercerita berdasarkan urutan gambar, membaca buku paket tematik tema 3 halaman 76, dan mengerjakan soal buku paket tematik tema 3 halaman 77. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.